Karena aku juga bisa menakar kemampuanku sendiri. Kalau aku nikah sama laki-laki yang ilmu agamanya nggak lebih baik dari aku nih, alih-alih aku yang narik dia jadi lebih baik, bisa-bisa malah aku yang ketarik jadi malas ngaji. Beberapa waktu yang lalu, qadarullah aku lihat sebuah short di YouTube yang isinya cukup menarik. Jadi itu adalah cuplikan wawancara yang punya channel YouTube sama sepasang bintang tamu yang ternyata adalah suami istri. Nah, si istri diminta cerita nih tentang perjalanan cinta mereka sampai akhirnya memutuskan untuk menikah. Jadi sebelum menikah sama suaminya yang mualaf, si istri tuh sempat galau antara mau nerima pinangan si lelaki ini atau enggak. Dalam kegalauan itu dia curhatlah ke temannya. Gimana ya, masa aku menikah sama laki-laki yang ilmu agamanya di bawahku? Karena walaupun si mbak ini mualaf, tapi rupanya dia jauh lebih dulu jadi mualaf daripada laki-laki yang sekarang jadi suaminya. Dan respon temennya adalah, Emang ilmu lo udah setinggi apa? Sombong banget bilang ilmu agamanya di bawah lo. Lagian emang ilmu itu cuman agama doang. yang bikin menarik adalah hal yang hampir sama juga pernah kejadian sama aku beberapa waktu dulu. Jadi ceritanya ada orang yang mungkin agak sedikit gregetan ya sama aku. Soalnya menurut dia aku tuh terlalu pemilih di umur segitu. Waktu itu sekitar awal 30-an lah. Lalu dia tanya lah ya kan, apa sih yang sebenarnya aku cari? Atau apa sih kriteria suami yang aku cari gitu. Sebenarnya aku agak enggak srek ya nge-share itu. Karena kriteria itu kan bener-bener subjektif ya. Apa yang aku suka, apa yang aku nggak suka. Atau ya preferensi pribadi lah. Tapi saat itu aku pikir, oke, why not? Sekalian pengen tahu juga reaksi orang. Atau istilah kerennya tuh pengen reality check gitu. Ternyata reaksi dia setelah aku detailin semuanya adalah, Kenapa kalau agamanya nggak lebih baik dari lo? Emang lo sendiri ngerasa udah baik banget gitunya? nah belum sempet aku nafas nih, dia udah ngelanjutin lagi dong pendapatnya. Terus emang kalau lo menikah sama laki-laki yang ilmu agamanya lebih baik, bakalan ada jaminan hidup kalian bakal happily ever after. Terus dia nggak bakal hilaf atau nggak bakal ngelakuin dosa gitu. Yap, seperti yang sudah kuduga, responnya akan sedemikian rupa. Aku sih nggak marah ya, atau bahkan tersinggung, enggak. Karena kan setiap orang emang punya pendapatnya masing-masing. Dan itu hak mereka juga loh. Aku cuma ketawa aja, karena menurutku respon atau argumentasi dia itu lucu aja. Jadi gini, aku akan coba untuk jelasin ini dengan analogi sederhana. Bayangin ya, kita adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang baru mau mulai ngerjain skripsi. Walaupun udah punya gambarannya nih, tapi ternyata pas mulai itu kita masih bingung. Harus gimana, harus mulai dari mana gitu. Nah, siapa coba yang kita mintain tolong buat ngajarin atau ngebimbing kita? Kira-kira nih, kalau ada anak SMA yang nawarin kita untuk bantuin ngerjain skripsi, bakalan diterima nggak? Kenapa nggak coba? Iya, karena pengetahuan si anak SMA ini kan nggak lebih banyak daripada kita tentang skripsi. Boro-boro skripsi, kuliah aja belum pernah ya kan? Terus, apa ya tepat kalau kita dibilang sombong hanya karena nolak bantuannya? Masa iya bakal ada yang bilang, Udah setinggi apa emang ilmu lo? Nggak mau dibantu ngerjain skripsi sama anak SMA? kenapa skripsi itu yang bimbing adalah dosen atau dosen pembimbing? Well, it's obvious kan? Beliau-beliau itu pasti punya ilmu dan pengalaman yang lebih, bahkan jauh lebih tinggi daripada kita. Beliau tahu apa aja yang diperlukan untuk memulai dan menyelesaikan skripsi supaya bisa dapat hasil yang terbaik. Kalau kita males, bakalan diingetin. Bahkan ada beberapa yang kayak mecutin sekalian gitu kan. Dan kalau kita nggak ngerti, ya bakal dibimbing. Nah, sama halnya sama aku. Alasan kenapa aku nggak mau menikah sama laki-laki yang ilmu agamanya di bawahku, itu bukan karena aku sombong. Bukan karena aku sok udah ngerasa paling tinggi ilmunya. Tapi justru karena aku tuh tahu banget bahwa aku masih fakir ilmu. Imanku masih naik turun. Masih suka futur. Karena aku juga bisa menakar kemampuanku sendiri.
kalau aku nikah sama laki-laki yang ilmu agamanya nggak lebih baik dari aku nih, alih-alih aku yang narik dia jadi lebih baik, bisa-bisa malah aku yang ketarik jadi malas ngaji. Karena fitrahnya seorang perempuan atau seorang istri itu dibimbing, bukan membimbing suaminya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah masih memberi aku kesempatan untuk bisa melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi saat seorang perempuan memutuskan untuk menikah dengan laki-laki yang masih belum ngaji. Atau pada saat itu ya nggak terlalu menitik beratkan tentang ilmu agama lah. Ya pokoknya dia Islam, yang kelihatan mata dia sholat. Nah, kalau masalah ilmu agama tuh nanti kan bisa belajar sama-sama gitu loh mikirnya. Di awal pernikahan mereka sih nggak ada masalah ya. Semua berjalan seperti biasa. Bahagia, romantis. It was all rainbows and butterflies, unicorn and cotton candy. Semua yang manis dan semua yang indah. Tapi ternyata setelah beberapa tahun pernikahan, masuk sekitar 5 tahun, 7 tahun ke atas lah ya, dia baru ngerasain beratnya. Waktu dia mulai ngebiasain anak-anaknya untuk sholat 5 waktu misalnya, terutama pas subuh ya, si anak ini nanya ke ibunya, Kok bapak boleh bu nggak sholat subuh? karena si bapak nggak mau diajakin sholat sama-sama dan malah ngelanjutin tidur alasannya ngantuk. Atau ada lagi seorang istri yang ketika dia memutuskan untuk pelan-pelan mulai belajar agama dan lebih menjaga auratnya, si suami pun protes karena menurutnya si istri berubah jadi apa bahasa sekarang tuh ya, radikal, ekstrim, berlebih-lebihan hanya karena istrinya tuh mulai pakai kaos kaki dan manset tangan dan pakai hijab yang lebih panjang saat keluar rumah. Dan subhanallah masih banyak lagi konflik-konflik kecil dan besar lainnya. Semoga Allah berikan mereka pahala atas kesabaran dan pahala atas pelajaran hidup yang mereka lalui, yang kita sama-sama bisa ambil hikmahnya. Aku akan selalu ingat pesan Fulanah yang aku cintai karena Allah. Dia bilang gini, Kamu harus belajar dari aku. Pilihlah laki-laki yang ilmu agamanya lebih baik. Kamu masih punya kesempatannya untuk memilih. cuma ada beberapa orang yang bilang gini, Tapi kan belajar agama bisa sama-sama sambil jalannya. oke, sekarang coba lihat sekeliling ya. Dari 10 orang aja deh. Cari contoh 10 orang di sekeliling kita. Berapa banyak cerita sukses yang suaminya mau keep up sama istrinya. Yang suaminya tuh mau belajar agama dari istrinya. Berapa banyak nih suami yang saat istrinya bilang, Mas, celananya ganti yang lebih panjang ya, karena aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. terus si suami merespon dengan, Oh gitu ya, Dek? Astagfirullah, aku nggak ngerti selama ini. Oke. Kalau gitu nanti temenin Mas beli celana baru ya. berapa banyak suami yang ketika istrinya bilang, Mas, boleh nggak mulai sekarang nggak usah follow perempuan yang bukan mahram di Instagram? Aku khawatir nanti akan sulit buat kamu untuk terhindar dari melihat aurat pas lagi scroll-scroll feeds. terus dijawab sama suaminya, Oh, iya juga ya, Dek. Kita kan nggak bisa kontrol postingan orang ya. Pas lagi scroll tiba-tiba ada yang share foto bikini. Jazakillahu khair ya, Dek. Udah dibantu terhindar dari dosa. sepengetahuanku nih ya, lebih banyak istri yang dengan mudahnya nurut sama ajakan kebaikan dari suaminya. Bahkan tanpa banyak tanya kenapa dan tanpa banyak alasan gitu. Tapi gimana kalau dia bilang mau mulai belajarnya? Alhamdulillah, bagus. Silakan mulai belajar. Mulailah duduk di majelis ilmu, mulailah banyak bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui pada guru-guru kita, hafizahumullah. Tapi ya nggak sama aku. Aku nggak akan ngedampingin kamu dan aku nggak akan ngebarengin kamu gitu. Toh juga kalau emang kita berjodoh suatu hari nanti, kan akan ketemu jalannya. Allah akan gerakkan hati kita berdua. Gak usah khawatir. Siapa tahu malah nanti setelah dia belajar, setelah dia jadi orang yang jauh lebih baik, setelah dia punya ilmu agama yang jauh lebih baik, malah Allah kasih perempuan yang jauh lebih baik daripada aku. Ya kan? Ilmu yang penting kan gak cuman agama ajanya. Betul banget ini.
Ilmu dunia itu juga penting. Tapi ilmu dunia nggak akan ada artinya tanpa ilmu agama. Berapa banyak orang yang sekolah tinggi tapi masih melakukan pekerjaan yang jelas-jelas haram dalam agama. Membawa pulang uang yang nggak halal, lalu diberikan makanan, terus dimakan oleh anak istrinya, dan tumbuhlah daging-daging yang haram. Kenapa? Mungkin karena dia belum tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka." Hadis riwayat Tirmizi nomor 614. Berapa banyak orang yang pinter banget cari uang, yang apa aja dibikinnya selalu bisa menguntungkan, selalu bisa profit. Tapi uangnya malah dipakai untuk hura-hura main perempuan. Karena dia pikir, toh uang yang aku kasih ke istri sama anak-anak udah lebih dari cukup. Kenapa? Karena mungkin dia nggak tahu bahwa kewajiban suami dan seorang ayah itu bukan hanya sekedar menafkahi keluarga. Emang kalau menikah sama laki-laki yang ilmu agamanya lebih baik dari kamu, ada jaminan 100% gitu dia nggak akan khilaf dan rumah tangga kalian akan happily ever after? Aku tanya balik boleh ya? Emang kalau menikah sama laki-laki yang ilmu agamanya kurang dari aku tuh ada jaminan 100% gitu? Dia nggak akan khilaf lagi dan rumah tanggaku bakalan happily ever after? Nggak kan? Karena manusia nggak punya kemampuan untuk menjamin pasangannya nggak bakal khilaf. Itu semua hak prerogatif Allah. Itu semua takdir dari Allah. Tugas manusia itu hanya berusaha ikhtiar sebaik mungkin, sekuat kemampuan dan semaksimal tenaga. Tentang happily ever after, ya selama kita masih hidup di dunia, nggak ada yang namanya happily ever after. Karena dunia itu tempat kita berlelah-lelah dalam mengejar ridha Allah. Dalam mengumpulkan pahala untuk bekal di akhirat kelak. Kalau mau ngerasain happily ever after, ya nanti di surga. Emang lo udah cukup baik gitunya untuk bisa dapet laki-laki yang ilmu agamanya lebih baik? Alhamdulillah ala kulli hal belum. Ya secara jodohku sampai sekarang juga masih belum kelihatan hilalnya kan. Jadi aku anggap ini adalah cara Allah untuk menyuruh aku buat lebih banyak belajar lagi. Lebih semangat memperbaiki diri, memantaskan diri. Dan jangan pernah capek berdoa supaya Allah mudahkan dan ridhoi semua urusanku. Tapi kan ya, yang lucu tuh gini. Kalau ada perempuan yang pengen nikah sama laki-laki yang lebih mapan dari dia, orang bilang, Wajar lah, logika aja. Kedepannya apa-apa kan semakin mahal. kalau ada perempuan yang pengen nikah sama laki-laki yang lebih good looking dari dia, orang bilang, Ya nggak apa-apa, kan bisa memperbaiki keturunan. kalau ada perempuan yang pengen menikah sama laki-laki yang lebih pinter dari dia, orang bilang, Bagus dong supaya wawasan anak-anaknya nanti bisa luas, bisa nurun pinternya. tapi kalau ada perempuan yang pengen menikah sama laki-laki yang lebih tinggi atau lebih baik ilmu agamanya, kenapa mereka bilang, Emang udah setinggi apa ilmu lo? Sombong bener. well, what I'm trying to say is, jangan pernah biarkan orang lain menggoyahkan prinsip kita. Prinsip yang kita buat tanpa melanggar syariat agama. Prinsip yang sekiranya bisa menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Karena mereka tuh gak akan ada di dalam kehidupan pernikahan kita nanti loh. Mereka bahkan mungkin gak bisa bantuin kalau ada apa-apa. Ada sebuah nasihat yang gak akan pernah aku lupa dari guru kita Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah dalam salah satu kajian beliau. Ucapan orang itu hanya sepanjang lidahnya saja. Nyinyiran, celaan, hinaan itu gak akan ngefek apa-apa ke kita. Tanggapi aja dengan senyuman, udah. Dan ketika kita menentukan sesuatu, pastikan itu sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran dan hadis. Karena dengan begitu kita gak akan pernah ngerasa kecewa. Sesulit dan seberat apapun jalan yang harus ditempuh. Buat yang masih belum menikah, yuk semangat yuk untuk terus belajar. Terus memperbaiki diri, terus memataskan diri supaya Allah ridho dengan kita. Karena kalau Allah udah ridho, apapun bisa banget terjadi. Jangan sampai tergoda sama pemikiran gini. Gak apa-apa deh aku menikah sama yang belum ngaji, belum belajar agama.
sama bad boy. Siapa tahu nanti aku bisa jadi wasilah atau perantara hijrahnya. Ingat kata-kata indah dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Sebagian orang berkata, saya menikahi wanita yang tidak solehat agar semoga Allah memberinya hidayah melalui tanganku. Kita katakan kepadanya, kita tidak dibebani untuk memikirkan sesuatu yang akan datang. Karena yang akan datang itu tidak kita ketahui. Bisa jadi kamu menikahinya dengan harapan agar Allah memberinya hidayah melalui tanganmu. Ternyata malah dia yang merubahmu dan menyeretmu kepada ketidakbaikannya sehingga kamu pun ikut binasa melalui tangannya. Dari Syarah Mumti' 14-12. Untuk yang udah terlanjur menikah, nggak perlu ada yang disesali. Semua yang udah terjadi itu berarti yang terbaik untuk kita menurut Allah. Tetap semangat belajar, tetap semangat memperbaiki diri, dan tetap semangat mengajak pasangan dalam kebaikan dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Alhamdulillah Allah berikan kalian ladang pahala yang lebih besar daripada orang lain, yaitu pahala dakwah dan pahala sabar. Terus berdoa agar Allah lembutkan hati pasangan kita supaya bisa semakin dekat dengan Allah bersama-sama agar bisa sehidup dan sesyurga. Amin.